Adik-adik, salah satu fungsi ekoenzim atau VOC yang kita buat hari ini adalah memperbaiki kualitas tanah. Ayo kita buat pupuk organik cair bersama karya Salemba 4 Universitas Tadulako. Membangun lingkungan sehat melalui inovasi berkelanjutan. Kenalkan, nama saya Adriansyah. SD unggulan putra Kaili Permata Bangsa. Siap belajar, Siap beraksi, ubah sampah organik jadi pupuk cair. Siapkan bahan-bahan utamanya. Siap, Pak. Sampah sayur, kulit buah, galon larutan gula merah, dan EM4. EM4. Apa itu, Kak? EM4 adalah cairan fermentasi Yang berisi mikroorganisme menguntungkan. SD unggulan putra Kaili Permata Bangsa. Siap belajar, Siap beraksi, ubah sampah organik jadi pupuk cair. Cacah sampah organiknya, lalu masukkan ke galon. Lanjut tuang air, larutan gula merah, dan EM4. Aduk agar tercampur rata. Ingat, tiap pagi tutup galon dibuka. Lakukan selama 7-10 hari. Perhatikan 1:5. Satu pupuk cair, 5 air putih bersih. Pupuk siap digunakan, sampah organik teratasi. SD unggulan putra Kaili Permata Bangsa. Siap menyongsong adiwiyata Nasional. Sebelum kita memulai kegiatan kita, pelatihan pembuatan pupuk VOC, nah kakak akan memberikan games dulu nih, ice breaking. Nah, siapa yang mau bermain? Ya, masih pagi harusnya masih semangat dong, jangan loyo-loyo. Oke, adik-adik, sudah tahu belum namanya kakak siapa? Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Felika, tapi adik-adik bisa panggil saya Fei, biar kita lebih akrab, oke? Nah, oke, jadi games kita hari ini, apa tuh, ada yang penasaran? Nah, jadi kakak akan menjelaskan terlebih dahulu nih games kita pada pagi hari ini. Nah, gamesnya itu namanya gajah semut, cacing, dan juga ular.
Nah, jadi permainannya itu kayak begini teman-teman. Kalau kakak bilang gajah, berarti teman-teman semua tangannya harus membesar seperti ini. Oke, boleh kita coba dulu. Gajah. Yang besar, gajah. Nah, kalau semut, bulatannya lebih kecil, semut. Semut. Nah, kalau kakak bilang cacing, memanjang, cacing. Nah, jadi ini levelnya nanti akan kakak tingkatkan jadi lebih cepat. Jadi teman-teman harus fokus, oke? Nah, kita coba sekali lagi nih. Gajah, bagaimana kalau gajah? Semut? Semut lingkarannya kecil. Kecil. Cacing? Oke. Nah, sekarang kakak akan tingkatkan kecepatannya nih. Jadi semuanya harus siap-siap. Boleh diulang? Oke. Nah, kalau gajah besar. Kalau semut kecil. Cacing panjang. Nah, kalau ular begini. Oke. Jadi kalau misalnya kakak bilang gajah, semut, ular, cacing, kalian harus bisa memperadakannya dengan cepat. Jadi kalau kakak bilang gajah, semut, ular, cacing, kalian harus langsung gajah, semut, ular, dan cacing. Oke, bisa? Semuanya harus fokus. Yang salah nanti akan maju ke depan menyanyi. Oke, semuanya. Kalau begitu kita mulai. Oke, nah kamu boleh tolong bantu dilihatkan nih adik-adiknya. Nah, ular seperti ini ya. Cacing, ular dan cacing. Oke, sekarang kita mulai. Gajah, cacing, semut. Oke, keren. Oke, kita lanjut. Masih lebih susah kali ya, kakak. Oke, selanjutnya. Semut, gajah, ular. Nah, kayaknya ini masih salah nih. Oke, lagi. Kita ulang sekali lagi ya. Cacing, semut, gajah. Oke, kasih tepuk tangan buat kita semua. Ya, adik-adik silakan dulu. Icebreaker selanjutnya akan dipimpin oleh Kak Fani. Halo adik-adik semuanya. Hai. Jadi kenalin, nama aku Farid. Jadi saya mau bawakan ice breaking tentang ayam. Ada yang sudah pernah dengar ice breaking tentang ayam? Jadi di ice breaking ini kita bakalan coba tahu bagaimana siklus hidup dari ayam. Jadi boleh mungkin saya minta adik-adik untuk berdiri. Ayo. Oke, jadi ice breakingnya kayak begini. Boleh dilihat dulu. Ayam. Boleh sekalian lihat deh. Ayam. Lur bertelur, lur bertelur, tas menetas, tas menetas, bang berkembang, bang berkembang, tong dipotong, tong dipotong, reng digoreng, reng digoreng, kan dimakan, kan dimakan, kenyang. Siapa yang suka makan ayam? Suka semua makan ayam? Jadi kita harus tahu bagaimana siklus hidup dari ayam, mulai dari dia bertelur sampai dia berkembang sampai dia menjadi makanan yang enak untuk kita. Boleh? Bisa semuanya? Ayo kita coba lagi satu kali. Ayam lur bertelur, lur bertelur, tas menetas, tas menetas, bang berkembang, bang berkembang, tong dipotong, dipotong, reng digoreng, reng digoreng, kan dimakan, kan dimakan, kenyang. Yeay.
Oke. Ayam lur bertelur, lur bertelur, tas menetas, tas menetas, bang berkembang, bang berkembang, tong dipotong, tong dipotong, reng digoreng, reng digoreng, kan dimakan, kan dimakan, kenyang. Yeay. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, istirahat dulu adik-adik ya. Bernafas, minum airnya kalau ada. Kalau ada ayamnya juga boleh dimakan. Ayo kita buat pupuk organik cair bersama karya Salemba 4 Universitas Tadulako. Membangun lingkungan sehat melalui inovasi berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Unggulan Putra Kaili Permata Bangsa, yang kami hormati Ketua Paguyuban Karya Salemba 4 Universitas Tadulako, Ketua Departemen Community Development, Ketua Panitia Pelatihan Pembuatan Bubuk POC, narasumber kegiatan kita hari ini, serta rekan-rekan penerima beasiswa Karya Salemba 4, serta seluruh peserta kegiatan yang berbahagia. Selamat datang dalam kegiatan pelatihan bubuk POC yang diselenggarakan oleh Paguyuban Karya Salemba 4 Universitas Tadulako. Perkenalkan, saya Albert selaku pewarah pemandu acara pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Senang rasanya dapat berkumpul bersama Bapak, Ibu, guru-guru adik siswa, serta teman-teman penerima beasiswa KSE dalam kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan dan masa depan kita. Sebelum kita memulaikan rangkaian acara kita pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kesempatan yang diberikan kita dapat hadir bersama dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulaikan acara, dimohon kesediaan Kak Maulana untuk memimpin kita dalam doa. Kepada Kak Maul, saya persilahkan. Baik, bismillah. Izin doa akan saya pimpin secara Islam. Bagi yang non-muslim kiranya dapat menyesuaikan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'maluka fil majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah kita menundukkan kepala seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini kami berkumpul untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pembuatan pupuk organik cair bagi anak-anak kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu, hidayah-Mu, ridho-Mu kegiatan ini, berikanlah kelancaran dari awal hingga akhir. Ya Allah, bimbinglah anak-anak kami agar dapat belajar dengan semangat dan gembira. Tanamkan dalam diri mereka rasa cinta terhadap alam dan ajarkan mereka untuk menjaga lingkungan melalui hal-hal baik, termasuk memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk yang berguna. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada para peserta, keikhlasan kepada para guru, pembimbing dan panitia, serta kesehatan kepada kami semua. Jauhkanlah dari hambatan, mudahkanlah semua urusan kami. Semoga kegiatan ini menjadi langkah kecil namun bermakna dalam membentuk generasi yang peduli lingkungan.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kang Maulana yang telah memimpin kita dalam doa. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan oleh Mars KSE. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik hadirin sekalian, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan-sambutan dari perwakilan pihak-pihak yang telah mendukung kegiatan kita pada pagi hari ini. Mari kita dengarkan kegiatan laporan dari Ketua Panitia Pelatihan Pembuatan Pupuk POC yang akan diwakili oleh Kak Alia selaku Ketua Community Development. Kepada Kak Alia kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu DR Tirianti SMPD, Kak Adriansyah selaku pemateri, Kak Mutia Nurul Fatika Jafara selaku Ketua Paguyuban KSM 4, Bapak Ibu Guru serta staf SD Unggulan Putra Kaili Permata Bangsa, serta seluruh peserta kegiatan pelatihan POC yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik cair di SD Unggulan Putra Kaili Permata Bangsa. Saya selaku Ketua Komdev mewakili Ketua Panitia, izinkan saya menyampaikan laporan singkat terkait pelaksanaan kegiatan pelatihan POC pada hari ini. Latar belakang dan tujuan kegiatan ini, kegiatan pelatihan pupuk organik cair dilaksanakan sebagai bagian dari edukasi lingkungan dan penguatan karakter peduli di lingkungan bagi siswa-siswi SD Unggulan Putra Kaili Permata Bangsa. Melalui kegiatan ini, siswa diajak untuk memahami bahwa sampah organik yang sering dianggap tidak berguna sebenarnya bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat, seperti POC yang dapat kita gunakan untuk menyuburkan tanaman. Pendekatan edukasi langsung seperti ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa ingin tahu, kreativitas, serta kesadaran bahwa menjaga lingkungan dapat dimulai dari langkah-langkah kecil yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan membangun kebiasaan positif dalam diri siswa sejak dini, terutama dalam hal pengolahan sampah dan penerapan prinsip
prinsip reduce, reuse, dan recycle atau 3R. Dengan melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembuatan POC, mereka tidak hanya memperoleh pengetahuan teori tetapi juga pengalaman yang dapat diterapkan di sekolah maupun di rumah. Diharapkan kemampuan dan pemahaman ini menjadi bekal bagi siswa untuk terus berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di masa depan. Pelatihan ini bertujuan untuk mengenalkan cara pembuatan pupuk organik cair dengan bahan sederhana, mengajarkan siswa penting pengolahan sampah organik, membuat kebiasaan ramah lingkungan sejak usia dini, dan mendukung program sekolah dalam menciptakan lingkungan hijau dan sehat. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa agar mampu mempraktikkan pembuatan POC secara mandiri, baik di rumah maupun di sekolah. Adapun rangkaian kegiatan dari pelatihan POC ini, yang pertama pembukaan dan sosialisasi, di mana penyampaian materi dasar mengenai manfaat POC, cara kerja dan peran sampah organik bagi lingkungan. Yang kedua ada pengenalan alat bahan, penjelasan mengenai fungsi gula merah, MP4 air serta wadah. Yang ketiga, praktik langsung oleh siswa. Siswa secara berkelompok membuat POC sendiri dan dibimbing oleh panitia dan fasilitator. Terakhir yaitu penutup dan evaluasi, di mana penyampaian kesimpulan dan harapan untuk tindak lanjut dari sekolah. Harapan dari kegiatan ini, siswa dapat memahami bahwa sampah organik bisa diolah bukan hanya dibuang. Sekolah memiliki produk POC hasil karya siswa sendiri untuk digunakan pada tanaman sekolah. Kegiatan ini menjadi awal dari program berkelanjutan seperti kebun sekolah atau bank sampah mini. Siswa menjadi agen peduli lingkungan di rumah masing-masing. Saya mengajak seluruh siswa dan guru untuk memanfaatkan kegiatan ini sebaik-baiknya. Semoga pelatihan ini membawa manfaat besar, menambah wawasan, dan menjadi langkah kecil kita dalam menjaga lingkungan. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras mulai dari persiapan, alat bahan, publikasi hingga pelaksanaan kegiatan hari ini. Kerjasama dan dedikasi kalian sangat luar biasa. Terima kasih kepada pihak sekolah yang telah memberikan dukungan penuh serta pada fasilitator yang telah membagikan ilmunya yang baik. Saya ucapkan terima kasih. Sebagai penutup, izinkan saya memberikan sedikit pantun. Buah pepaya di atas atap, buah jambu di halaman. Kegiatan ini semoga bermanfaat untuk lingkungan dan masa depan. Cukup sekian laporan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas laporan yang telah disampaikan. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Paguyuban Karya Salemba 4 Universitas Tadulako, Kak Mutia Nurul Fatika Jafara. Untuk itu kepada Kak Mutia kami persilahkan. Pagi, Assalamualaikum, Dr. Irianti SEMPD. Selamat pagi Ibu. Yang kami hormati Kak Adri selaku pemateri pada pagi hari ini, dan yang saya banggakan adik-adik peserta pelatihan POC pada pagi hari ini, dan yang saya sayangi rekan-rekan paguyuban KSE Unpad, dan tak lupa pula guru-guru SD Putra Kaili Permata Bangsa. Selamat pagi semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini tanggal 22 November 2025 kita dalam keadaan sehat walafiat dapat berkumpul di SD Putra Kaili Permata Bangsa. Tujuan dari kegiatan ini agar dapat meningkatkan kesadaran peserta dan seluruh orang yang hadir pada pagi hari ini terkait pengelolaan sampah. Harapannya semoga kegiatan ini dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat untuk orang banyak. Tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada seluruh panitia yang bekerja keras hingga hari ini, yang sudah mengusahakan yang terbaik agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih, dan terima kasih pula kepada pihak sekolah SD Putra Kaili Permata Bangsa
yang sudah memfasilitasi kami, mengizinkan kami untuk melakukan kegiatan di sini, mentransfer ilmu kepada adik-adik. Kami ucapkan terima kasih banyak. Sekian sebutan dari saya selaku Ketua Umum Paguyuban KSE Unta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang begitu semangat. Dan terakhir, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Unggulan Permata Bangsa yang akan diwakili oleh Ibu Dr. Irianti SE MPD yang akan memberikan sambutan serta yang akan membuka kegiatan sosialisasi bank sampah secara resmi. Untuk itu kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kak Mutia Nurul Fatika Jafara sebagai Ketua Umum Paguyuban SE yang sekarang ya. Kalau sebelumnya, Kak Aditya. Yang saya hormati juga dan kami sudah akrab dengan Kak Ardiansyah yang akan membawakan materi pada pagi hari ini, dan yang pantunnya tadi cakep Ibu Kak Ketua Panitia Kak Niputu Ayu Alia, benar? Oke. Ini yang kedua kalinya ya. Yang kedua kalinya kita bekerja sama, berkolaborasi dengan Paguyuban KSE. Kalau yang tahun sebelumnya kita membuat apa, anak-anak masih ingat? Ekobrik. Produk yang kita hasilkan masih ada di kelas tidak? Oke, terima kasih. Berarti kalian bisa merawat dengan baik. Kemarin di awal pertemuan waktu Kak Ardiansyah memperkenalkan dengan Ketua Paguyuban yang baru, waktu itu kita diskusi, itu enaknya kalau dengan mahasiswa sebagai generasi muda karena enak diajak diskusi dan berkolaborasi. Waktu itu Ibu mengusulkan bagaimana kalau kita membuat POC, pupuk organik cair. Karena kalau pembuatan sampah daur ulang sampah anorganik di sini di sekolah kita kan nyaris tidak ada sampah anorganik karena mereka makan di restoran ada tepaknya. Di sini tidak ada kantin. Tidak ada juga anak-anak yang membawa snack, kadang ada sesekali tapi sering diingatkan sehingga hampir semua anak memiliki tumbler. Jadi kayaknya kita sangat sejalan memang dengan program-program dari KSE. Begitu juga antusias kakak-kakak dari KSE waktu kemarin kita melaksanakan gelar karya. Lagi-lagi kita membuat produk dari sampah organik, dan ada yang masih ingat produk yang kita buat di Tanamea? Masih ingat? Kita buat apa? Ya, jadi kita membuat sapu, pot, dan pupuk dari sagu kelapa. Nah, kali ini kakak-kakak kita dari KSE akan mengajarkan bagaimana caranya membuat pupuk organik cair. Jadi nanti minta tolong anak-anak diperhatikan ya, diperhatikan, terus dikerjakan sesuai dengan arahan kakak-kakak supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Ibu berharap dari kakak-kakak KSE melalui kegiatan ini juga menjadi inspirasi bagi kakak-kakak dan jangka panjangnya ke adik-adik. Kedepannya kita bisa membuat pupuk organik. Karena pasti adik-adik semua tahu sekarang pupuk kimia itu sangat mahal harganya.
sangat-sangat mahal harganya. Dan ide-ide cemerlang itu biasanya lahir dari adik-adik mahasiswa. Dan syukurnya kakak-kakak mahasiswa itu mau menyalurkan ilmunya kepada kita semua. Untuk itu saya ucapkan terima kasih buat kakak-kakak. Nanti kalian akan berhadapan dengan adik-adik yang ya begitulah, mungkin diarahkan ke kiri, dia agak sedikit belok ke kanan. Nanti kita bisa bekerja sama. Semoga kegiatan kita hari ini bisa membuahkan hasil, mendapatkan hasil yang terbaik, dan nanti hasilnya itu bisa kita aplikasikan di lingkungan sekolah kita, bisa kita gunakan di lingkungan sekolah kita. Karena di sekolah kita sini juga banyak sekali tanaman-tanaman yang memang membutuhkan pupuk organik. Karena selama ini di lingkungan sekolah kami meminimalkan penggunaan pupuk kimia. Kami meminimalkan penggunaan pupuk kimia supaya menghasilkan buah yang lebih sehat. Mungkin kita semua bisa lihat di sana ada sawo, anggur, mangga, jambu, alpukat. Jambunya berbagai macam, mangganya juga begitu, dan alhamdulillah dengan perawatan dan pupuk organik yang diberikan, mungkin hasilnya tidak semaksimal ketika pemberian pupuk kimia, tapi lumayan kita bisa menikmati hasilnya. Mungkin buah-buahan organik atau sayur-sayuran organik itu sangat jarang dijual di pasar. Jadi melalui kegiatan ini kita semua bisa menggunakan pupuk organik, menghasilkan buah yang sehat, dan terakhir menghasilkan generasi yang sehat, cerdas, sebagaimana visi sekolah kita menciptakan generasi yang unggul di masa depan, yang berwawasan lingkungan. Cukup sekian melalui kesempatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan pembuatan pupuk POC dinyatakan dibuka dengan resmi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Irianti atas dukungan dan arahannya. Semoga sinergi antar pihak SD Unggulan Putra Kaili Permata Bangsa dan Paguyuban Karya Salemba 4 dapat berjalan dengan lancar dan baik. Berikutnya kita akan menyaksikan bersama prosesi pendatangan MOU antar Paguyuban Karya Salemba 4 Universitas Tadulako dengan pihak SD Unggulan Putra Kaili Permata Bangsa sebagai bentuk kerjasama dan komitmen bersama dalam pelaksanaan kegiatan edukasi dan pengembangan lingkungan melalui kegiatan pembuatan pupuk POC ini. Untuk itu kami mengundang Kak Mutia selaku Ketua Paguyuban Karya Salemba 4 turut mengundang kepada perwakilan Mitra Bank Sampah SD yang diwakili oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu juga Kak Farid selaku Sekretaris Paguyuban Karya Salemba 4 dan Kak Lia selaku Ketua Departemen Community Development. Putra Kaili Permata Bangsa selalu bergotong royong menciptakan lingkungan asri yang bersih, indah dan hijau. Putra Kaili Permata Bangsa generasi unggulan penuh tekad bersatu padu raih adiwiyata. Mohon Ibu dan kakak-kakak semuanya tetap di tempat untuk mengambil dokumentasi